exodus that hasn't been seen in India in decades. Thousands of migrant workers are on the move, most of them on foot. Among them, Yogesh Yadav, who's walking 650 kilometers through the state of Uttar Pradesh after the clothing shop at which he worked as a tailor was closed. We are taking all of the precautions that the government told us to. We wash our hands, use sanitizer. Coronavirus Disease 2019. Tidak bisa dipungkiri, pandemik yang terjadi saat ini memukul telak industri dan pelaku bisnis, tak terkecuali apotek. Sebagian orang mungkin menganggap bisnis apotek paling diuntungkan. Orang-orang pada berbondong-bondong membeli masker, hand sanitizer, obat-obatan, vitamin, dan lainnya. Tapi kenyataannya gak seperti itu. Di awal pandemi wabah corona memang terjadi lonjakan permintaan, dan itu membuat teman-teman di apotek sangat kelabakan mencari suplainya dengan harga yang berkali lipat dari harga normal yang didapatkan dari supplier. Jadi tentu salah kalau menganggap dengan meningkatnya harga masker dan harga lainnya, apotek mendapat untung yang sangat besar. Itu salah. Karena apotek juga kesulitan mencari barangnya. Jadi tolong dihapus yang menganggap apotek menari di atas penderitaan orang lain. Pernyataan seperti itu sangat menyakitkan bagi kami. Jadi memang bisnis apotek awal-awal itu omsetnya meningkat pada awal masa pandemi corona. Ada yang naik 30%, 40%, 50%, bahkan mungkin ada yang naik sampai 100%. Jadi kelihatannya, wah enak nih, naik drastis. Tapi bulan berikutnya omsetnya turun luar biasa, di bawah omset sebelum pandemik. Penurunan omset yang begitu cepat, begitu drastis, membuat pengusaha apotek kelabakan. Kenapa? Karena tagihan utang dagangnya bulan sebelumnya, dan harus menyediakan dana cash yang biasanya kita bayar tempo 20 hari atau 1 bulan. Tapi karena ini pandemi COVID, mungkin pabrik meminta cash pada supplier, jadi supplier pun meminta dibayar cash. Jadi itu teman-teman. Dan kita ini belum tahu kapan wabah pandemi corona ini sampai beberapa bulan ke depan. Kalau ekonomi turun dan daya beli masyarakat turun, pasti nanti akan sangat berpengaruh pada omset teman-teman di apotek. Masyarakat pasti akan berhemat, dan apa saja yang tidak perlu mereka beli, yaitu tidak akan mereka beli. Yang mungkin biasanya setiap hari atau setiap bulan beli vitamin, ya sekarang ditunda dulu. Beli yang penting-penting, bahan pokok, beras, sayur. Jadi buat teman-teman di apotek, harapannya bisa menyiapkan paling enggak untuk 6 bulan ke depan. Ya kita antisipasi, bisa jadi 6 bulan atau lebih. Bisa jadi ini akan terjadi krisis ekonomi dan memerlukan banyak uang cash untuk operasional apotek. Dan bila omset apotek kita turun terus, ya kita harus jeli bagaimana menyikapinya. Dan ini adalah peran kita sebagai apoteker dan juga leader di apotek. Omset harus tetap dipertahankan.
kenapa omset harus dipertahankan? Kenapa tidak efisiensi yang dulu yang kita bahas? Pertama, karena omset adalah darah dari unit usaha bisnis apapun, termasuk apotek. Kalau misalnya omset terpaksa turun, jangan sampai terlalu drastis. 10% wajar pada kondisi seperti ini. Tapi kalau sudah turun sampai 30% sampai 50%, itu harus warning. Berarti ada yang salah dalam pengelolaan. Barang-barang yang kita sediakan di apotek jangan sampai kosong. Karena kalau barang kosong, omset akan semakin turun. Order barang yang fast moving harus tetap dipertahankan sehingga omset tetap stabil. Minimal dapat menahan laju turunnya omset lebih drastis. Kita harus lebih kreatif. Sekarang yang kebutuhannya banyak yang kita stok, seperti masker, handscoon, dan lain-lain. Dengan catatan tidak perlu panik stok atau nimbun stok, semampunya, tidak perlu berlebihan. Jadi kalau nanti ada penurunan harga, kita nggak akan rugi. Yang kedua, baru efisiensinya kita bahas. Misalnya jumlah karyawannya, jika bisa kita kurangi ya kita kurangi. Kalau karyawannya nggak bisa kita kurangi ya sudah, jam kerjanya kita atur sehingga nantinya biaya pegawainya nanti juga akan berkurang. Yang biasanya lembur, nggak ada lembur untuk jam lemburnya, sehingga untuk gaji lemburnya nggak ada. Terus biaya-biaya yang lain yang bisa kita hemat, contohnya listrik, telepon, pulsa, dan lain-lainnya. Intinya, jika kita bisa berhemat, maka kita berhemat. Yang ketiga, manfaatkan sistem jaringan atau online. Contohnya dengan memanfaatkan fitur Google Business contohnya. Dengan ini, maka kemungkinan orang mendapatkan lokasi kita lebih banyak serta mudah melakukan promo obat-obat di apotek kita. Bagaimana jika omset kita terus mengalami penurunan? Kita harus evaluasi. Apakah kondisi apotek kita omsetnya turun terus atau sudah ada sedikit kenaikan? Itu berbeda. Kondisi bisnis tetap dapat bertahan kalau margin apotek masih dapat membackup biaya operasional. Tapi jika sudah minus atau rugi setiap bulannya rugi, harus hati-hati. Warning, karena kerugiannya bisa terus bertambah besar. Tapi jika margin apotek kita dapat membackup biaya operasional, silakan dilanjutkan. Kenapa? Karena jika apotek kita sudah tutup, image-nya akan kurang bagus. Membangun image butuh waktu yang cukup lama, dan belum tentu ketika kita membangun image ada pesaing yang punya dana lebih besar yang bisa membangun image lebih cepat. Yang kedua, jika terpaksa kita dapat menaikkan harga obat-obat ataupun produk yang ada di apotek kita, nggak apa-apa, nggak perlu tinggi-tinggi, 1% cukup. Bulan depan naik lagi 1%. Jika omset kita misalkan contohnya 100 juta, kita bisa menghemat 1 juta untuk meminimalkan kerugian dari kenaikan harga produk kita dari 1%. Intinya, tanamkan mindset diri sendiri bahwa bisnis apotek kita harus tetap berjalan apapun kondisinya. Pertanyaan selanjutnya, terus bagaimana cara menambah kekurangan dan cash akibat penurunan omset tersebut? Ada beberapa cara. Yang pertama, kalau kita punya uang, ya sudah, kita suntik dana cash untuk backup apotek. Atau misalnya kita jual apa yang kita punya, emas atau mobil, untuk membackup apotek kita. Tapi kalau kita nggak punya uang cash atau nggak bisa membackupnya, bagaimana caranya? Ya kita bernegosiasi dengan pihak supplier untuk meminta jadwal ulang tagihan. Kita minta mundur, dengan begitu kita bisa bernapas dan memutar barang yang terlanjur kita beli namun belum laku. Sekian untuk informasi dan juga saran dari saya. Tetap semangat dan berjuang teman-teman semua. Jangan jadikan pandemik ini sebagai alasan kalau apotek kita sedang sial atau kurang beruntung karena COVID-19 ini.
mengutip dari salah satu artis favorit saya, Deddy Corbuzier, bahwa keberuntungan adalah saat dimana kesempatan bertemu dengan kemampuan. Bukan berarti ini adalah sebuah kesialan, mungkin saja ini adalah sebuah keberuntungan bagi kita. Selamat berjuang kawan-kawanku, sampai jumpa.